Sekali lagi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Adik-adik sehat semua ya, juga kakak-kakak sehat-sehat, Kak Thomas juga semakin sehat. Adik-adik kita sungguh bersyukur bahwa kita masih bisa beribadah hari ini. Kita sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan. Kita bersyukur untuk kesehatan, untuk nafas hidup yang tadi kata Kak Tunggul, dia masih hidup gitu ya. Kita bersyukur untuk semua berkat Tuhan. Kita bersyukur untuk orang tua dan keluarga yang Tuhan tempatkan bersama-sama dengan kita. Terlebih kita bersyukur kita punya Tuhan Sang Pemberi berkat. Kita juga bersyukur untuk waktu kita boleh beribadah. Adik-adik, udah siap beribadah kita? Katakan pada Tuhan. Seperti pemazmur katakan, hatiku siap ya Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Kakak akan membukanya dengan bagian firman Tuhan dari Mazmur 57 ayat 8 sampai 11 akan dibacakan oleh Junior. Silakan Junior. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Ya, terima kasih Junior. Adik-adik, ayat 10 mengatakan sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Selalu ada kegembiraan dalam limpahan kasih Tuhan. Ada sukacita dalam limpahan kasih Tuhan. Karena kesadaran bahwa kasih Tuhan itu yang lebih daripada hidup kita. Kasih Tuhan yang tidak pernah habis melingkupi kita dan terus memberkati hidup kita. Karena kita akan membuka dalam pujian kita dengan berlimpah sukacita di hatiku. Kakak akan menyanyikannya dengan Case ya, ada yang belum menyanyikannya di rumah bersama-sama. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, regakan dahaku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ya, janganlah pernah berhenti mengucap syukur dan bersukacita, karena Allah tidak pernah berhenti untuk memberkati hidup kita semua. Kita nyanyikan pujian ini satu kali lagi. Dan setelah itu kita akan membukanya di dalam doa. Nanti Jocelyn Alis yang akan memimpin kita di dalam doa. Kita nyanyikan lagi sekali lagi berlimpah sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, regakan dahaku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Silakan Jocelyn Alis untuk memimpin dalam doa. Ya Kak. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan kita di ibadah kali ini. Sekarang kita akan mulai ibadah ini. Tolong Tuhan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kita sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Alis. Adik-adik, tema kita hari ini adalah arti kematian Kristus. Ya, jadi tiap tahun kita memperingatinya sebagai Jumat Agung. Tapi pernahkah kita sungguh-sungguh merenungkan apa sih makna kematian Kristus buatku pribadi, buat adik-adik secara pribadi? Kristus yang disalibkan di Golgota menggantikan kita, mati karena dosa-dosa kita. Di Golgota kita melihat ada teladan ketaatan yang sempurna. Darahnya tercurah
untuk manusia bisa diperdamaikan dengan Allah. Darahnya tercurah agar dosa-dosa kita dihapus oleh Tuhan. Kita akan pujikan lagu Dihapuskan Dosaku oleh Darah Tuhan. Kakak akan menyanyikannya dengan Afinsa. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pemasukku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Ya, adik-adik, di Golgota ada teladan kasih yang sempurna. Apalah artinya sukacita Natal tanpa Yesus mau menderita dan mati untuk kita? Karena keselamatan bukan tentang apa yang kita lakukan untuk Tuhan, tapi apa yang Tuhan lakukan dan sudah lakukan untuk kita. Penderitaan kematian Kristus yang terkutuk, secara terkutuk di kayu salib, yang seharusnya menjadi bagian kita. Orang-orang berdosa ditanggungnya agar kita setiap orang yang percaya tidak binasa. Dan semua kita berdosa karena kita perlu Tuhan memaknai apa ya arti kematian Kristus bagiku. Yesus bisa menolak untuk tidak mau mati seperti dia bergumul di Taman Getsemane. Tapi pada akhirnya Yesus tetap setia, taat sampai Golgota, sampai di kayu salib mati, agar manusia yang percaya kepadanya bisa selamat dan tidak binasa. Semua karena apa, adik-adik? Karena satu, karena kasih-Nya pada kita. Karena Yesus mengasihi kita lebih dari hidupnya sendiri. Sehingga Tuhan juga mau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Kita akan sebentar mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan karena kasih-Nya. Yesus mati untukku. Yesus bergumul di taman. Dan dia setia karena kasih-Nya kepada kita. Kakak akan menyanyikannya dengan Elis. Adik-adik boleh menyanyikan di rumah dan kita akan menghayati. Kita masuk dalam firman Tuhan. Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia membantu jalan, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan bayiku diterimanya. Mengapa Yesus menderita di darah dan mahkota berlipat dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya karena kasih-Nya. Jadi mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih kalau kami boleh diberikan anugerah keselamatan oleh Tuhan yang seharusnya kami tidak layak untuk mendapatkannya. Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu. Mohon Tuhan memberkati kami, berbicara pada kami dengan seluas-luasnya, dan berkati Kak Thomas dalam keterbatasannya. Kiranya ia boleh jadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan firman-Mu. Bapa, berbicaralah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan membahas mengenai arti kematian Kristus dan perjamuan kudus. Ya. Kita akan membacakan ayat dari Yesaya 53.
Kalau biasanya adik-adik yang membacakan, tapi kali ini Kak Thomas akan membacakannya. Dan adik-adik simak apa yang tertulis dalam Yesaya 53 ini. Yesaya 53 ini berbicara bukan hanya pada zaman Nabi Yesaya, tapi juga berbicara tentang Mesias yang akan datang di kemudian hari. Ya, kita baca. Yesaya 53. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai tanduk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupanya pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah melimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di hadapan orang-orang yang menggunting bulunya. Dia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan. Dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak menemukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan dia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Demikian, adik-adik, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Adik-adik, kakak punya pertanyaan. Nanti kakak punya pertanyaan, dan adik-adik bisa berpartisipasi, mau buka kamera, mau ngetik di chat, boleh ya. Nah, di sini adik-adik pernah baca Injil, kitab 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, atau 4-4-nya, atau salah satunya pernah baca sampai lengkap? Lengkap sih Kak, karena aku ditugasin untuk baca seluruh perjanjian baru. Oke. Nah, thank you. Ada lagi yang pernah? Ada lagi yang pernah? Boleh di chat? Boleh buka mic? Langsung bicara, boleh? Mas pernah baca dari perjanjian baru sampai perjanjian lama? Waktu seusia kalian ya. Kenapa saya nggak bisa tidur soalnya malam-malam? Ya, saya baca dari perjanjian baru sampai perjanjian baru dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan segala. Saya suka baca Injil. Kenapa? Karena itu ceritanya narasi. Ya. Nah,
dari pertama kali, Matius ya, pasal-pasal pertama pemberitahuan tentang kelahiran Yesus dan sebagainya. Wah, senang banget lihatnya. Lalu lihat Yesus bertambah besar, lalu membuat mujizat. Wow, keren. Orang kusta disembuhkan, orang mati dibangkitkan, orang buta dicelikkan, orang lumpuh dibikin berjalan. Ya, wow, keren banget gitu. Lalu setelah itu Yesus memberikan makan 5.000 orang, Yesus memberi makan 4.000 orang dan sebagainya. Wow, keren. Ini Tuhanku, ini keren gitu. Nah, tapi pada waktu masuk ke pasal-pasal di mana Yesus ditangkap, di mana Yesus diadili, Yesus dihukum mati. Aku baca itu, loh kok mana juru selamatku itu kalah gitu. Aku skip biasanya. Atau mas skip, lalu biasanya langsung baca Yesus bangkit. Wah, aku nggak rela jagoanku kalah gitu. Ya. Nah, adik-adik, itu Kak Thomas belum menyadari bahwa tujuan Yesus datang ke dalam dunia adalah seperti itu gitu. Ya. Adik-adik, mungkin pada waktu kita membaca tentang penangkapan Tuhan Yesus, waktu kita membaca tentang pengadilan Tuhan Yesus yang tidak adil, tiba-tiba orang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Kalau kita baca, mungkin kita kesel ya. Kita marah sama orang-orang Yahudi pada waktu itu. Kita marah sama imam-imam dan ahli-ahli Taurat yang imam-imam kepala yang mengadili Yesus dengan tidak adil. Kita marah sama Pontius Pilatus yang seakan-akan kok bisa ditekan sama orang banyak untuk apa ya? Udah disalibkan aja gitu, ya. Dan kita marah sama orang-orang yang mengolok-olok Tuhan Yesus, dan kita marah sama orang-orang prajurit-prajurit Romawi yang dengan kasarnya membuat Yesus tersalib begitu. Ya. Adik-adik, karena kita belum menyadari untuk apa Yesus datang. Ada seorang pelukis namanya Rembrandt. Rembrandt ini menulis mengenai the raising of the cross. Di situ pada waktu Tuhan Yesus dinaikkan ke kayu salib, mau ditegakkan. Dia sadar betul bahwa yang membuat Yesus tersalib itu bukan orang-orang Romawi. Memang yang mengeksekusi adalah orang-orang Romawi. Tetapi bukan orang-orang Romawi saja. Bukan imam-imam kepala saja, bukan orang-orang Yahudi saja. Tetapi di situ dia melukis dirinya sendiri hadir pada waktu peristiwa salib itu, dan dia yang menyebabkan Kristus tersalib. Ya, ini sesuai dengan Yesaya 53 yang kita baca tadi. Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ya, ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya. Berita salib menunjukkan betapa dalamnya manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Sehingga pada waktu Tuhan datang menjadi manusia, manusia nggak kenal dia. Manusia bilang, ini siapa? Ya, karena manusia sudah jatuh dalam dosa, sehingga penciptanya pun dia nggak kenal. Dan menunjukkan betapa besarnya kasih Allah kepada manusia berdosa. Adik-adik, siapa di sini yang suka belanja paket hemat? Mulai dari fast food, mulai dari apa ya? Paket hemat banyak ya, kopi merek itulah gitu ya. Jangan disebut kopi ini, lalu paket hemat. Ya, paket hemat, harganya hemat, dapatnya juga hemat begitu ya. Nah, tapi adik-adik, yang perlu kita tahu bahwa Allah memberikan kita paket keselamatan lengkap. Ya. Paket keselamatan lengkap, bukan cuma paket hemat, tapi paket keselamatan lengkap. Di dalam peristiwa Kristus disalib, itu ada 3 hal yang penting untuk kita lihat. Yang pertama adalah penggantian. Maksudnya apa sih adik-adik? Manusia sudah jatuh dalam dosa, dan sudah seharusnya Roma 3 ayat 23, masih ingat ayat hafalan?
karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu disambung lagi dengan Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut. Harusnya kita yang dihukum maut. Seharusnya kita yang pantas untuk hidup tanpa pengharapan, dan setelah kita mati nanti kita yang dihukum. Tetapi Allah begitu kasih pada kita, sehingga Yesus Kristus datang untuk menggantikan kita. Karena Dia adalah satu-satunya Allah sejati, manusia sejati, manusia yang berkenan kepada Allah yang suci, sementara manusia-manusia lain tidak ada yang suci, sehingga Ia layak untuk menggantikan kita mati di atas kayu salib, dan menggantikan kita mendapatkan hukuman dari Allah. Kita baca satu ayat di sini. Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Adik-adik, sama seperti orang yang harusnya mendapat hukuman mati, terpidana mati gitu ya. Dan di sehari-harinya dia ada di sel menunggu kapan hari eksekusinya tiba. Dia menunggu, dia cemas. Kapan nih waktunya tiba? Kalau waktunya tiba nanti udah nyawa aku akan melayang karena aku akan dihukum mati. Nggak ada pengharapan di situ. Dia nggak bisa lari, dia nggak ada pengampunan di situ. Tapi tiba-tiba ada orang yang benar, yang mau menggantikan dia untuk menghadapi hukuman mati itu, sehingga dia bisa bebas. Nah, itulah yang dilakukan Kristus untuk kita. Kita adalah terpidana mati, dan Kristus adalah orang benar yang menggantikan kita mendapatkan hukuman mati itu. Yang kedua, pendamaian. Adik-adik, masih dari gaya 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Adik-adik, Tuhan, bagian dari paket lengkap ini adalah Tuhan tidak hanya menggantikan kita mati, mendapat hukuman Allah, tetapi juga mendamaikan kita dengan dirinya. Adik-adik, masih ingat cerita anak yang hilang? Anak bungsu itu pergi ke negeri yang jauh, lari dari orang tuanya. Di situ dia berbuat dosa dan segala macam hal-hal yang berdosa. Lalu dia mikir, di rumah bapakku ada banyak makanan, sementara di sini kelaparan, hartanya mulai habis. Orang berdosa itu bilang, aku nggak layak untuk datang kepada bapak lagi. Lalu dia datang, dia pulang. Bapaknya lihat dari jauh, lalu dia lihat, itu anakku. Anak itu masih ragu-ragu, bapakku mau terima aku lagi nggak ya? Tapi bapaknya itu lari datang kepadanya. Dia peluk anak itu, dia cium anak itu, dia kasih cincin, dia kasih jubah yang mahal, dia adakan pesta, dan dia sangat bersuka cita. Kenapa? Anaknya yang hilang telah ditemukan kembali. Adik-adik, bapak-bapak dunia, termasuk saya sebagai bapak, itu penuh dengan kekurangan. Kalau misalnya ada anak gitu yang bandel gitu ya, yang punya salah, pernah nggak teman-teman adik-adik dengar, kali ini papa maafin, tapi lain kali nggak boleh ya, lain kali papa nggak mau maafin. Pernah nggak dengar kayak gitu? Itu mungkin terjadi. Tetapi dalam 2 Korintus 5:19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ya, Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Allah mendamaikan dirinya dengan manusia berdosa. Ya. Yang ketiga, penebusan. Paket lengkap dari Allah, penebusan. Ya, Galatia 3:13 tadi. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung dia di kayu salib. Dengan penebusan ini, maka Tuhan mengatakan, engkau adalah milikku. Engkau bukan milik siapa-siapa, bukan milik orang lain, tapi engkau adalah milikku. Engkau adalah kepunyaanku. Wow, luar biasa
paket lengkap dari Allah ini, paket keselamatan lengkap dari Allah ini. Nah, adik-adik, kalau mau dijabarkan ya, itu banyak sekali ayat-ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa Allah menebus, Allah menggantikan kita, Yesus menggantikan kita untuk menanggung hukuman dosa, dan Tuhan menyelamatkan kita, bahkan Roh Kudus memeteraikan kita. Itu ada banyak sekali ayat-ayat janji-janji Allah dalam keselamatan itu. Nah, sekarang perjamuan kudus. Di dalam peristiwa Jumat Agung kita mengadakan perjamuan kudus. Ya, perjamuan kudus tidak hanya dilakukan pada waktu Jumat Agung, tapi salah satunya dilakukan pada waktu Jumat Agung. Melambangkan kematian Kristus sekaligus memberitakannya. Kita mengadakan perjamuan kudus, dan perjamuan kudus memiliki makna, yaitu di masa lalu kita mengingat pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan pada waktu sekarang kita melakukan perjamuan kudus, maka pada masa kini persekutuan dalam perjamuan kudus itu mengandung persekutuan dengan Kristus dan juga persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Dan masa mendatang, perjamuan kudus adalah untuk mengingat bahwa nanti Kristus akan datang yang kedua kalinya dan kita semua akan bersama-sama Dia di dalam kerajaan sorga yang kekal. Nah, roti tak beragi dan air anggur adalah lambang tubuh dan darahnya. Perjamuan kudus adalah lambang persekutuan kita dengan Kristus. Kita adalah jemaatnya atau tubuhnya, Kristus sebagai kepala jemaatnya. Dan sebagai makna perjamuan kudus sebagai suatu pengharapan akan kemuliaan yang akan datang. Dalam Matius 26-29, akan tetapi aku berkata padamu, mulai dari sekarang ini, sekarang aku tidak akan meminum hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Ya, adik-adik, perjamuan kudus kita lakukan untuk sebagai pengharapan bahwa satu kelak nanti kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan kita akan bersukacita bersama-sama dengan Kristus dalam kerajaan surga. Nah, apa yang harus kita lakukan setelah kita mendengar firman Tuhan ini? Ya, kasih Kristus begitu besar kepada orang berdosa. Yohanes 3 ayat 16. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan ini yang sangat besar, dan karena manusia tidak bisa membayar hutang dosanya sendiri sehingga Allah yang harus melakukannya, Allah yang harus menebusnya. Kristus menyuruh kita untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hiduplah dalam Kristus. Setelah kita menjadi orang percaya, kita nggak diam-diam aja. Oh ya, udah jadi orang percaya ya, udah ditebus sama Tuhan Yesus ya. Oh udah kalau gitu aku hidup santai-santai, aku hidup seenaknya. Tidak. Di dalam Yohanes 15 ayat 1-8, Tuhan Yesus bilang, akulah pokok anggur yang benar. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita harus hidup dalam Kristus, melekat pada Kristus, sehingga hidup kita berbuah menyenangkan Tuhan. Ya. Dan setelah itu juga kita mengingat bahwa di luar sana masih banyak orang-orang yang belum percaya sama Tuhan Yesus. Kita melihat kengerian dosa dan kerasnya hati orang. Oleh karena itu, adik-adik, kita wartakan Kristus kepada mereka. Kita perkenalkan Kristus. Hei teman-teman, ini loh ada jalan keselamatan. Yang dimana Allah pasti menyelamatkan kita kalau kita percaya sama Tuhan Yesus. Ya, ada juru selamat. Mari kita datang pada Dia. Nah, marilah kita wartakan Kristus. Adik-adik, ayat hafalan saya ambil dari Roma 5 ayat 8-9. Kita baca bareng-barengnya meskipun teman-teman mic-nya off, tapi saya ajak teman-teman untuk baca ayat ini. Roma 5 ayat 8 dan 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Adik-adik, bersyukur ya paket lengkap dari Allah ini. Keselamatan kita dapat bukan moga-moga, bukan mudah-mudahan, tetapi pasti. Ya, itu di dalam Alkitab dijamin. Oke, adik-adik, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur ya Allah untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Kami yang tidak layak untuk diselamatkan, Tuhan layakkan untuk kami diselamatkan. Malah Tuhan memberikan anugerah itu pada kami. Siapakah kami ini ya Tuhan? Bapa, kiranya kasih Tuhan itu boleh membuat hidup kami berubah, membuat hidup kami berkenan kepada Tuhan. Tuhan ubahkan kami sejak dari masa muda kami, sehingga hidup kami menjadi saksi Kristus bagi orang banyak. Kami meninggalkan dosa-dosa masa muda kami, dan kami berubah mengikut Kristus. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa untuk jadikanlah kami saksi-saksi Kristus yang mewartakan kebaikan Tuhan, mewartakan anugerah Tuhan, kasih dan anugerah keselamatan bagi orang berdosa. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak Thomas. Dade bersyukur kita boleh diingatkan dan diajar dengan firman Tuhan hari ini, dan kiranya itu sungguh boleh membuat adik-adik semakin hari semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi saatnya kita masuk dalam persembahan. Adik-adik bisa memasukkan uangnya dalam amplop, kemudian adik-adik bisa masukkan dalam kotak yang sudah adik buat sendiri seperti ini, dikumpulkan. Nanti adik-adik bisa memasukkannya ketika sudah bisa kebaktian kembali ke gereja. Atau adik-adik bisa menitipkan mama papa, memberikan persembahan melalui beberapa link berikut ini. Adik-adik boleh mencatatnya atau boleh memfotonya untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya, kita akan bersyukur untuk persembahan Tuhan bagi kita. Hidupnya sudah dipersembahkan untuk menggantikan dosa kita. Seharusnya kita yang dihukum, sengsara, tapi Yesus menggantikan kita. Dan kita akan memuji, membawa persembahan kita dengan pujian bawa persembahanmu. Kakak akan menyanyikannya nanti. Kakak menyanyikannya bersama dengan Ivan dan Jose Andreas. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu pada sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya, adik-adik, kita akan bawa persembahan di dalam doa. Mari kita berdoa bawa persembahan kepada Tuhan. Dalam kerendahan hati, kami membawa persembahan kami kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, untuk berkat-berkat yang Tuhan limpahkan bagi keluarga kami. Terima kasih untuk berkat melalui orang tua kami, Tuhan, sehingga melalui mereka Tuhan memelihara kami, Tuhan menjaga kami. Kami memberikan persembahan, biarlah Tuhan yang mau memakainya, Tuhan sucikan untuk boleh sungguh menjadi pelebaran kerajaan Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang yang sungguh memerlukannya. Terima kasih Bapak, Engkau ajar kami terus untuk diingatkan bahwa Tuhan rindu kami mempersembahkan bukan hanya uang kami, harta kami, terlebih hidup kami, waktu kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk mewartakan kasih Kristus yang sangat besar, yang patut kita sampaikan kepada orang-orang yang belum mengenal Dia. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Terima kasih.
Halo teman-teman, sebentar lagi kita mau ada acara spesial loh. Wah, acara apa? Ibadah Jumat Agung dan Paskah Komisi Anak GKI Guru Sehari. Kapan acaranya? Jumat 15 April 2022 dan Minggu 17 April 2022. Acaranya sesuai jenjang kelas. Betul sekali, teman-teman bisa mengikuti sesuai jenjang kelas ya. Nah, jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo, catat ya tanggal dan jamnya. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.